Kembali lagi di The Manjas Podcast. Wih, oke, rame ya. Oke, kembali lagi di The Manjas Podcast. Sekarang episode yang kedua. Episode yang kedua. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Wih. Ada siapa, Mike? Ada siapa aja? Coba dong, perkenalin lagi deh, ulang lagi. Ada gua Mike di sini. Spesialnya pakai telur, Mike. Kan lagi perkenalan, Bert. Lu motong lagi nyari pasal. Udah nyari pasal. Yang berisi telur biasanya enak. Oke, skip. Ya, ada gua Mike di sini. Ada gua Ilham. Dan gua Albert kembali lagi. Hai. Dan gua Chandra. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Yes. Bos kita, Pak Iya, Chandra. boleh. Yoi. Kok bos sih? Kita Iya, kan rekan kerja. Kita rekan. Oke. Oh, Jadi leader kita hadir di sini. Kita akan ngulik lebih dalam hari ini. Ada yang pengen? Ada yang pengen dikulik. Ada yang mau nanya, entar aja. Karena sekarang kita akan ngebahas sisi lain Pak Chandra di luar pekerjaan, Pak. Oh iya. Oke ya, Pak. Setuju ya, Pak? Aku udah deg-degan dari tadi siang. Dekan dari tadi siang. Oke. Jadi Jadi ini nanti. Sama, Anda juga nanti kena ya. Kok saya lagi sih? hari ini kita ditemani oleh dua prosuder. Dua produser kita, ada Mas Dodi dan Bang Hari. Thank you ya. Halo Mas Dodi, Mereka Mas udah Hari. siapin setup semuanya, ruangan, sound. Oke, thank you. Oke, siap ini. Saya Oke sih ya, Pak. siap. Oke. Jadi sebenarnya Pak. Oke. Oke, mungkin banyak yang belum tahu kalau Pak Chandra ini selain bekerja mempunyai kesibukan Keanehan? Salah, Bukan. bukan ya. hobi ngeband Ya sebagai Allah. anak band. Wow. Oke, nah Pak Chandra itu terkenal sebagai gitaris. Nah, kita pengen nanya sih Pak, mulai main gitar kapan? Mulai main gitar itu umur 12 tahun, pas 1 SMP. Oh, SMP ya, Pak? Iya, SMP baru main gitar. Oke. Iya. Itu belajar atau otodidak? Iya, jadi sebenarnya gini, pas baru lulus SD itu kan masuk SMP tuh bareng sama teman-teman. Pertama itu di sekolah di SMP itu sering ada acara pensi kan. Oh iya, pensi. Mulai ngeliat tuh kakak-kakak kelas gitu pensi gitu kan, wah kayaknya asik nih ngeband gitu. Terus di lingkungan hampir semua teman-teman tuh main gitar. Oh, oke. Sebenarnya aku biasanya tuh main bola kan, tapi kok Main bola nih, Pak. iya main bola. juga ya. Main bola. Iya main bola. Ada main gitar juga. Terus penasaran gitu kan. Terus kakakku juga bisa main gitar. Makanya abis itu terus aku belajar gitar dari umur 12 tahun itu ya. Pertama pinjem gitar gitu, abis itu minta dibeliin orang tua. Jadi karena memang lihat dulu kakak bisa main gitar, anak-anak pada main gitar. Iya. Jadi sekolah memutusin main gitar. Iya. Kalau yang lain pada saat itu main drum mungkin jadi drummer ya? Sebenarnya sih Enggak juga. enggak juga. Oh, enggak juga karena ya? Dulu tuh dari dulu seneng lihat Slash gitu. Oh, Nggak tahu kenapa gitu. Kalau iya. nonton video musik gitu terus kayaknya lebih seru tuh ngeliat gitarisnya soalnya. Oh, gitaris. Iya. Gitu. Padahal kan di belakang vokalis ya, Pak. Gitaris Iya, itu ya. beda lah. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena ya tahu ya namanya passion gitu. Tiba-tiba Passion. muncul aja gitu. Oh, oke. Passion, Bang. Jadi awalnya karena iya ntar kita bahas itu. Nanti itu Anda kena ya. Saya Jadi lagi karena ya, lingkungan saya banyak yang main lagi. gitar, kakak juga bisa main gitar, akhirnya penasaran Iya, pengen main teman-teman gitar. sekolah juga main gitar. Lagu pertama yang bisa Lagu. dibawain lancar main gitar. Lagu pertama yang bisa dibawain lancar main gitar itu seingat saya adalah lagunya White Lion, White Eurolanit. Oh. Kirain kuburan nih, Pak, yang ngeri loh, ngeri. Eurolanit. yang kuburan band. Tahu White Lion? Enggak tahu. Gua tahu ya waktu itu balonku. Kirain tanya Lion King. Ya, itu baru mau jawab. Oh, iya. Jadi itu lagu. Ketawa Dodi ketawa. Lion King lu. Jangan diumbar dong. Film loh, Itu film loh. Emang apa? Saya nonton, Pak. Saya Film nonton. kartun, Bert. Kartun. Iya. Kartun. Emang apa? Lu pikirnya apa? Enggak mikir Enggak, dia apa-apa. Udah aneh kan? Aneh. Lu pikir apa? Enggak mikir apa-apa. Imagery dia positif tinggi ngilang dong. Iya benar. Pak Chandra main gitar umur 12 tahun, Bang. Oke. Itu kelas 1 berapa? Kelas 1 SMP. SMP. Lu kelas 1 SMP ngapain? Beda dong. Ngapain? Jangan dibongkar. Jangan dibongkar. Lu ngapain buat kelas 1 SMP? Gua satu SMP ya ini sih main Smackdown dulu. Seriusan, Bert? Di kelas ya? Di kelas. Iya, Sama siapa? sama temen-temen. Oh iya. Cewek, cowok, Anti-mainstream. temennya? Cowok yang Cowok. zamannya dulu kan masih sering nonton itu kan. Lu yang selalu di bawah dihantem-hantemin gitu. Iya bener, Pak. emang dari dulu sih. Iya, gua dikunci-kunci gitu sampai kerotak-kerotak badan Dan gua. lu gak ngelawan ya?
Ya mau dikunci gimana mau ngelawan Kan dua orang. Positif. Tapi Udah mainannya pikir main positif. anti mainstream Mike. Enggak jelas. SMP gue main bola doang, Bert. Gue main Smackdown di Udah. kelas. Karena gue hobi gue yang berbeda, Mike. Hobi lo apa sih, Bang? Hobi yang ada uang ya lah. Oh iya. Tapi umur 12 tahun lu ngapain, Mike? Kelas 1 SMP? Iya. Udah ngeband juga, Pak? Udah ngeband juga? Iya. Apa? Emang udah Udah drum. Oh. Aku belajar ngulik-ngulik drum itu sebenarnya baru denger-dengerin, nonton MTV2 dulu. Oh iya MTV itu. Itu kelas 4 SD. Oh. Kelas 4 SD, Pak. Iya, iya. Jadi kelas 1 SMP udah mulai masuk studio, udah mulai Iya. nge-jamming. Gue pikir gara-gara yang monyet-monyet yang dung 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 permainan SD ada tuh. Masih enggak enak gua kan temen lu masa monyet. Simbal loh, Enak. simbal. Oh simbal tuh ya bukan. Oh, Ada yang drum ada. Gue pernah lihat dulu Ada. Apa sih? yang mainan monyet. Oh iya, bass drumnya gitu, Oh, Pak. iya, Bukan iya. simbal. Bukan yang simbal ya. Iya, gue Banyak kan nongkrong di pasar Gembrong susah. Gue pikir dari situ. SMK kali. SMK iya. Nah, berarti kalau umur 12 tahun main gitar, Iya. ngebandnya mulai Ya pada saat itu Oh, juga udah langsung- sebenarnya langsung. Jadi di rumah latihan pakai gitar akustik kan. Zaman dulu kan masih pakai tape recorder tuh. Oh iya, Nah, betul. Itu jadi dikit gitu di rewind. Iya, iya benar. Di rewind lagi. Sampai pitanya tuh kakak gua suka marah. Jadi Iya, iya. ya ini kaset kenapa sih? Jadi nggak Iya. rata kan pitanya. Iya, benar. Harus dibolak-balik Jadi bolak-balik. kusut Iya, Ya benar. itu, abis ngulik aku bilang kayak gitu. Iya. Alah, apa sih gitu. Nah, tapi ngebandnya pertama nggak sama anak SMP bukan sama Oh, teman-teman bukan. SMP tapi sama teman-teman di lingkungan rumah. Oh, dari daerah. Jadi kan rumah banyak ya. studio musik baru gitu kan kita patungan latihan gitu-gitu aja sih. Oh, jadi dari teman-teman lingkungan aja ya. Bukan teman sekolah ya, Pak, malah. Yang ngeband pertama itu sama lingkungan Sama lingkungan Ya, rumah. tapi aku Buat- nguliknya kan tadi kayak White Lion White gitu, Lion. dengerinnya Europe, Europe. JNR gitu-gitu. Wih, seberat Tapi Gue nggak pas ngerti sih. latihan pas latihan ya Gua belum dengerin itu dulu. Pas latihannya Heeh. Blink Lah. Oh iya iya. Jadi pas itu Hah? Blink udah ada belum? Udah. Udah mulai sudah, ya, Pak, ada udah Blink. mulai karena Sudah lagunya ada. tuh kayak Damn It, Man Oh iya, Overboard. Man Overboard, Awal-awal iya. banget kan. Nah itu Iya. SMP tuh bener. Gila. Nah, jadi buat kalian-kalian yang nggak ngerasain, nggak tahu apa kaset pita, taunya Spotify, Jux. Ya udah, berarti kalian pengalaman hidupnya ya kurang ya. Bukan kurang sih ya. Bukan kurang ya, karena emang beruntung aja mereka Betul. lahir di zaman sekarang ya. Nah, itu genre band pertama kali apa, Pak? Ya itu ya emo. Kok emo punk, sorry. Karena Pang-pang yang turun ke jalan, Pak. ya nggak Bukan. sampai gitu, celananya sih iya Oh, emang iya. yang gitu-gitulah. Setel Celananya rambut nggak- mohak gitu kan. Nggak, rambut nggak nyampe. Rambut Enggak. nggak spiky gitu. Nggak sampai spiky gitu. Tapi emang ya spiky, tapi Nah. nggak yang sampai tinggi Nggak gitu sampai loh. tinggi-tinggi. Oh, warna-warni. nggak kayak Albert waktu kuliah gitu ya. Enggak, gue enggak. gini gue. Bukan Ini gini. polem. Polem, lempar. emo dia. Tapi saya Emang dia kemarin Harajuku nggak terima, dia. Pak. Nggak terima sih bilang polem. Apa dia? Harajuku. Nah, itu Harajuku. namanya polem. Tuh. Itu poni lempar, Poni bener. lempar namanya. Iya. Lu kenapa Jadi kemarin nggak orang terima? lihat Saya sih. orang lihat poni lu pengen ngelempar lu. Itu polem. Ngeselin. Itu zaman dulu hits lo. Lu jangan salah. Udah lanjut lah, Mak lah. Enggak sih. lanjut ya. Berarti ya pang-pangan ya, Pak ya? Iya, pang-pangan dulu ya itu. Ya Blink terus abis itu ada siapa tuh namanya Green Day. Green Day. Sum ya. 41, Pak. Sum Sum 41 ya. 41. Terus tapi abis itu MXPX. geser waktu ada Linkin Park gitu. Oh Geser iya, tuh hip ke rock Linkin ya. Park, Hip rock gitu ya. gitu-gitu. Tapi waktu di lingkungan pang itu nggak gabung ke komunitas anak pang waktu itu. Gigs pang. Enggak, karena enggak? gini. Karena waktu ya aku kan di Purwokerto kan ya. Oh. Di Purwokerto waktu itu belum terlalu banyak yang model kayak gitu. Oh, belum banyak. Pada saat itu yang lebih banyak adalah reggae. Oh, reggae. Oh, reggae udah ramai Pak di sana, Pak. Iya, udah rame waktu itu reggae. Wah, Bob Marleyan lah pokoknya gitu-gitu. Kena juga Terus- dong ya. Hah? Racun Bob Marley kena dong. Ya, racunnya apa Racunnya ya? Ambigu, Pak. ada lah racunnya. pengaruh Bukan pengaruh racun, pengaruh. herbal. Ruangan ya? Hah? Herbal. Oh iya, itu yang Oh. Oh. balsam herbal. Iya, Iya, iya. Jadi itu salah satu contoh placement kalau teman-teman mau iklan. Nah, Iya, barusan itu betul, contohnya. itu. Balsam herbal. Permen herbal. Oh iya. Bang, lu kalau misalnya SMP dengerinnya apa, Bang? Gue dengerinnya. Musik, iya. Nggak dengerin, Mek. Nonton bola doang. Oh, lu nggak dengerin musik SMP? Lu suruh gua main musik nggak? Dengerin Bisa- apa? Dengerin? Dengerin sih dengerin. Lagu Indonesia lah, lokal. Oh, lokal yang lagi Lokal. hits aja ya. Kalau Albert? Oh Apa? iya, gua sih Soundtracknya Meteor Garden. enggak. Oh, Itu salah satunya juga gua FC. suka. FC, iya. Iya. Dulu sempat suka juga Nioto Ai ya kalau salah judulnya. Iya benar. Oh iya benar. Soalnya gua nonton
per episode tuh Iya. setiap Jumat. Iya benar. Lu Indosiar tuh ya. Dari Iya, cowoknya berapa, 3 ya atau 4 cowoknya? Empat, Cowoknya kan empat. Cowoknya FC. FC, oh iya FC, cowoknya Pak. 4. Itu menurut lu yang mana yang paling menggambarkan lu Ben sebenarnya? Dulu yang paling kalem sih kan ada tuh yang Ada. yang rambutnya Rambutnya persen gitu semua? Ada yang kan ada poninya. Tomingse, ada Huacelai, Huacelai. ada Simon, ada Oh, Huacelai. Huacelai. Huacelai yang kalem. Iya, yang kalem. Lu ngerasa Lu kalem. lu kayak dia gitu. Ya gue harus kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Oh gitu ya. Iya. Tapi emang lu suka lagu-lagu Chinese? Suka, nggak maksudnya dibilang terlalu suka nggak sih? Coba dong, Bert. Biasa Gua aja. mau dengerin, Bert. Nggak bisa gue, Gak bisa. nggak bisa. Kenapa, Bert? Ya karena gue nggak mempelajari, jadi ya apa namanya? Penikmat akhirnya gua- aja ya? Iya penikmat aja gitu. oke, Aku pengen denger dia nyanyi Chinese lu. Sama. Nggak bisa karena gue dari kecil nggak diajarin bahasa Chinese, makanya gue jujur gue nggak fasih. Oh nggak fasih ya. Iya. Oh, Berarti oke. lu sejenis murtad terhadap suku lu sebenarnya. Nggak murtad pak, karena kan Lu gak menghargai. apa? Iya, lu nggak menghargai leluhur lu, Iya sih, Ben. harusnya begitu sih Iya, pak. makanya Ada harusnya. yang diturunkan ya pak ya. Iya, makanya. Masuk bahasa. Cuman ya karena dari kecil saya diajarkan hanya bahasa Indonesia aja, jadi ya tahu cuma bahasa Indonesia pak. Oh enggak, kemarin lu bahasa setan tahu. Bisa coba. Iya kan orang Coba, lagi coba. tiba-tiba lagi asik nih, lagi gathering tiba-tiba Ya, apaan itu? kayak orang halu kan. Iya, Itu itu bisa. Coba. Sekarang gua mau denger. Yang waktu gathering kita Kita kan kita gathering lagi nih. bang, weh, ngapain, Iya. bang, yuk nongkrong makan salto. jagung bakar. Lah dia salto tiba-tiba. Itu bahasa apaan? itu kan beda itu. Oh beda ya? Beda ya? Itu bahasa halusinasi itu. Ya ngerti hanya orang-orang yang berhalusinasi. Kalau lu nggak berhalusinasi nggak akan ngerti mah. Iya sih. Yang sesama doang yang ngerti ya, sesama doang ya, Iya, Ben. yang harus. Satu komunitas, Bre. Satu komunitas. Makanya lu halusinasi dulu biar tahu. bahasa Beda gua. jalur kita. Nah, dia Beda nggak jalur. bisa halusinasi yang kayak kita, Ben. Beda jalur. Beda dia halunya. Iya beda pak. Lambung kita nggak cocok. Dia bahasa cuan pak. Bahasa Kalau ada cuan. cuan ngerti dia langsung. Ngomongin soal band lagi nih Pak. Ya, oke. Punya pengalaman ngeband atau manggung yang paling absurd? Iya. Absurd deh. Pernah sih paling absurd itu adalah ketika main di salah satu pensi tapi acara perpisahan anak SMA gitu. Di Purwokerto ya? Iya di Purwokerto gitu kan. Jadi kita tuh cuma nyiapin 2 lagu. Karena ya, Lagu apa Pak? udah seinget aku itu satu itu Perfectnya Simple Plan. Oh iya, bagus. Satunya lagi itu lagunya siapa ya? Aku Lagunya lupa. Albert kali, Pak. Enggak. Pang-pangan juga ya? Oh iya, Popang ya? Ini Lagu Green ciptaan Day. saya. Oh Green Day. Apa tuh namanya? Warning atau Minority Warning, gitu. oh. Nah, antara itu Green Day, gitu kan. iya. Cuma 2 lagu karena sama teman-teman yang ini nih sebenarnya aku cuma gabung doang sama anak SMA. Jadi waktu itu kelas 1 SMA atau kelas 2 itu perpisahan kelas 3 gitu kan. Ya udah main aja. Nah, itu yang bikin absurd adalah udah turun disuruh naik lagi gara-gara band selanjutnya belum siap. Ya, Bingung di atas. terus bawain lagu apa dong? Lagu apa? Aduh, udah. Ya udahlah pokoknya yang Gokil kuncinya sih, gampang aja. gokil. Jadi Akhirnya? waktu itu nyanyi lagunya siapa ya? Peter Pan awal itu tahun berapa ya? Kalau nggak salah tuh Peter Pan Peter awal. Pan. Peter Iya, Pan iya. seingetku lagu apa tuh yang pertamanya lagunya Mungkinkah? Peter Pan. Bukan. Mungkin kan. Bukan lagu pertamanya Peter Pan. Ada apa? Oh, bukan Bukan, itu dong. itu Udah album sini. pertama. Dia belum ngeluarin album tuh, tapi baru pertama keluar lagunya dia itu. Apa ya, Pak? Apa ya? Yang di Kuncinya tuh gampang aransemen banget ke namanya tuh, lagu udah tuh Jepang pakai gitu. Kuncinya yang E minor CGD. Itu kan mungkin. Itu. Itu apa ya? Itu judulnya? mungkinkah bila ku bertanya. Kok nggak salah Itu judulnya, judulnya Pak? apa? Itu judulnya apa? Oh, tunggu, saya harus ingat ini. Nah, coba. Aku. Ya, iya benar. Oh, ya Nah, itu. kan. Ngomong begitu, Mike. Gua nggak ngerti musik. Enggak, soalnya aku tadi ke distrak, tak pikir mungkin nanti itu loh, mungkin nanti. Dan mungkin bukan beda. Bukan. Oh iya. Oh ya Pak, mimpi yang sempurna. Nah, itu ada Iya. fungsinya lu. Kalau Itu- soal itu kayak gue inget gitu loh. Itu kan salah satu lagu kesukaan gue juga. Oh. Nyamain Iya, mulu lu. Iya itu jadi lagu itu. Lah itu tahun berapa ya lagu itu ya? Pokoknya antara itulah.
Pokoknya itu ya absurdnya Iya, karena nggak siapin lagu. Yang ketiga akhirnya bawa lagu Peter Pan. Iya. Jauh ya, pang-pangan tiba-tiba Peter Pan. Iya, makanya iya, aneh sekali ini. Pas 2 lagu yang pertama tuh yang pada loncat-loncat kan Pada di depan musing itu ya, kan. Pak? Pas lagu ketiga biasa aja gitu. Ya wajar sih. Pertanyaan selanjutnya agak seru nih, agak seru. Masih ke aku lagi juga. Masih Pak. Pasti dong. Oh, wow. Punya Bapak punya waktu itu Heeh. atau sampai Bapak udah manggung di festival lah ya. Iya. Punya grupis enggak? Nyam. Ya, Wow. kayaknya sih memang secara umum gitu ya. Anak band itu pasti punya grupis. Iya. Secara umum seperti itu kan. Cuman ya melihatnya grupis itu kan sebagai supporter aja sebenarnya, Iya sih. sebagai supporter. Jadi ya biasa kan sebenarnya waktu SMP SMA sih nggak terlalu ya, nggak terlalu grupis itu ya nggak terlalu lah, karena kan teman-teman di lingkungan yang sama aja Iya sebenarnya udah sih. kenal gitu-gitu. Nah, memang yang agak beda adalah pas kuliah. Mm-mm. Itu memang ya grupisnya agak berbeda lah. Grupisnya lebih berani kirim salam gitu. Iya. Berani. Mulai nih. gitu Iya, berani. gitu lah. Tapi kalau pas SMP SMA ya enggak, ya biasa aja, itu kan teman-teman sendiri kayak gitu, udah kenal. Kirim salam sampai diajak jalan gitu. Jalan. Pak. Nah. Tapi Pak Sandra kan urusannya band bang. Oh, Kalau iya. kalau passion lo kan bola. Enggak, tadi lu ya Kenapa megang-megang. nangkep jari gue? Tunjukkan lu aneh. Passion lo kan bola bang, Oh, kayaknya futsal, menurut gua. olahraga. Hmm. Lo ada grupisnya nggak waktu itu? Entar dulu sini dulu. Nggak dong. bisa lo jawab dulu. Iya loh. Jawab dulu. Main Jawab. lempar aja. Nih, kok kamu yang kesel ya? Kesel ya? Kesel dong, kesel, boleh dong. Tapi ada grupis. Wah gue naksir. Mungkin ngeliat, cewek-cewek, ih Ilham beat boy ya. Enggak. Zaman dulu kita sekolah tuh, Heeh. futsal itu memang belum ada terkenal ya, Mike. Lebih Kalah ke arah pamor. basket. Abbas dong. Abbas lebih. Iya. Iya. Makanya sih. kenapa futsal itu era-era 2004 ke atas lah ya. 2004, Baru mulai 2005 tenar ya. tenar gitu. Iya. Tenar. Sebelum- 2005 ke anak bawah basket tuh ya. Abbas Ya. yang terkenalnya kan gitu. Mungkin grupisnya ya kurang lah kayak gitu. Ya tapi sebenarnya sampai sekarang juga kalau anak basket lebih cenderung lebih banyak grupisnya lah. Kalau Apalagi sekarang kayak- mungkin beda lah ya, Pak ya. ya mungkin sekarang mungkin lebih Eranya ya. Kebagi, ya, kebagi. Kebagi, lah, betul. Kebagi, kebagi. grupis Tapi itu zaman kan. dulu memang anak basket itu Abbas Iya. tuh apa sih gitu. Iya. Kenapa ya Pak? Dari dulu terkenal anak basket tuh terkenal keren, Iya. terkenal Betul. kaya kan Pak ya? Iya, itu. Olahraga kaya Mewah, kan? mewah, Iya, mewah, olahraga ya. anak-anak Iya, orang kaya betul. gitu. Dan posturnya kan oke-oke Iya. kan. Oke, iya sih. Padahal kan ngedukung. ototnya terlihat. Kan? Bert, kalau lu gimana, Bert? Kalau lu apa sih? Hobi lu apa sih sebenarnya? Ada nggak gua. hobi lu? Ada sih Pak hobi. Minimal kepikiran nggak lu punya hobi apa gitu? Selain nyari masalah sama istri lu, hobi lu apa sih? Buset dah, bawa-bawa. Orang rumah nih. Iya, Ya, ngeri. apa-apa. Jangan lah, jangan. Jangan. Ya kalau dibilang gua punya hobi, punya sih Bang. Gua hobi gua dulu gamers lah. Oh iya. Ya, cuman Apa Tetris? cuman karena apa? Gue juga menyukai olahraga kan. Gue Ya. juga pernah ngikut futsal. Oh, lu juga futsal pernah juga. jadi Posisi tim apa sepak futsal? bola. Di Striker, anak gawang, Pak, striker. anak gawang, Wah, anak saya gawang. itu Anak gawang. pencetak gol sepanjang masa Ambil di, bola. di sekolah. pencetak gawang ya lu ya? enggak, gue pencetak gol sepanjang masa di sekolah gue. Sekolah yang mana? Sekolah Pas SMA. Karena SMA, gini, Bert, gue SMA. tahu kenapa sepanjang masa. Karena kuliah lu 7 tahun, makanya Enggak, sepanjang ini masa. SMA. Oh, SMA lu berapa tahun? Gue kuliah jarang main futsal. Enggak, gua kirain dia sekolah pindah-pindah sekolah. Oh iya. Gue on the track dong. On the track. Sorry, gue masuk kampus aja gue lewat jalur PMDK. Sumpah nggak ada yang nanya. Iya, gak usah ke situ sih. Enggak yang Kok lu kampret, Bert ya? Iya, dia ngeluarin CV, Mike. Oh iya. Dong. Bener-bener. Boleh lah jualan Pak. jualan. Iya. Jadi kalau ditanya sekarang, hobi lu apa? Sekarang deh. Yang masih lu terusin nih Selain hobi lu. flirting. Iya. Hobi lu Kalau apa? gue suka renang sih, Mike. Oh, renang ya. Iya. Gua tahu, Mike, kenapa renang. Gue bisa menyelam 15 menit bisa di dalam air. Hah? Gak 15 Talat. 5 menit. 5 menit ya mau ngomong 5 menit. 7 menit itu kerusakan otak permanen, Bert. Baru kok. Kayaknya sih emang 15 menit, Pak. Kayaknya sih. Berarti gue mati dong ya gak keluar. Sebelumnya kayak emang 15 menit. Jadi begini nih. Agak sedikit konslet. Enggak Jadi kerendam. hanya otak. Kerendam Iya, semua organ. Kerendam ya jadi. Iya. Jadi dia dibohongin sama pelatihnya. Pokoknya kalau belum saya pukul-pukul airnya kamu jangan naik. Pokoknya itu berarti belum 5 menit Pelatihnya pulang. Ya gue paling suka renang jujur. Renang Gue ya? gaya dada, gaya kupu-kupu Bisa ya? Gua tahu, Bert. Gaya apa yang gaya gini gue lupa. Kok lu suka renang tapi nggak tahu nama gaya, Bang? Gaya yang ini dong gue lupa. Ya bebas. Itu gaya Apa? punggung. Gaya punggung, Bert. Yang ini punggung. Iya, Oh. gaya punggung. Gaya punggung. Bert, Kayak ke atas gua tahu bisa nih gua. kenapa lu suka renang, Bert. Kenapa tuh, Bang? Ada sesuatu di situ, Bert. Pasti. Bener gak? Masuk lu.
Pasti tujuan lu bukan renangnya. bukan olahraganya. Bukan Pasti olahraganya. lingkungan Yang ada di kolam itu kan. dong. Oh, paham gua. Lu nggak ngarahin gua kemana nih ya? Iya. Wah. Iya kan? Ya sebenarnya. Iya. Jujur sih ada dulu waktu zaman gua masih sekolah. Tapi kalau udah sekarang sih gua lebih fokus Ngurus pos lagi. ngajarin anak gua berenang. Oh, sekarang ngajarin anak lu Udah ada berenang. anak gua udah bisa renang sekarang. Wih, Gua keren. ngajarin. Itu achievement yang bagus ya. Iya, keren. Sebagai Jangan- ayah ya. harus lebih baik. Anaknya harus lebih baik daripada bapak. Oh, wajib Pak. But wajib. tapi pesan gue buat anak lu jangan sampai 15 menit ya ngerendamnya. Iya, itu. Jangan. Itu bahaya buat Jangan, takut jangan. bapak. Kok 15 menit ya? Takutnya dia kan stres pusing gitu. Udahlah 15 menit lah cuma. Iya benar, jangan kalau misalnya lu lagi berantem sama istri jangan lampiasin ke Iya, anak. jangan. Iya, boleh. Enggak lah, enggak sampai gitu main tenang. Gua orangnya kalem dong. Kok lu under pressure ya? Iya. Jadi under pressure. Gue keluar biasanya kalau itu ngopi. Oh, itu Boleh jelek sih, kebiasaan Ya. jelek sih itu. Kalau lu ada masalah di rumah lu keluar. Enggak diselesaikan. maksud gua, Enggak diselesaikan. Enggak. Gue tipikal orang yang terlalu banyak menyulut itu ya. Atau konflik yang terlalu berlebihan gue hindari sih. Maksudnya relax dulu Baru masuk. baru nanti Itu. kalau karena gini gue mempelajari wanita kan. Idih. Gue mempelajari wanita kan ketika wanita berat, sedang berat. emosi tinggi itu kadang kita kadang mereka nggak terkontrol dan terkadang hal-hal yang namanya wanita kadang masalah-masalah lu diungkit-ungkit kan. Iya, namanya bisa wanita jadi, seperti benar, itu kan. kalau Jadi sensitif akhirnya ya. kalau kita ngikutin pola pikirnya kebakar emosi juga. Iya Makanya sih. lebih baik kita Lu ngalah ya. Ngalah. Iya. Tipikal pengalah. Karena gue dapet sebelum nikah gue dapet Wejangan. gue jangan dari temen-temen gue yang udah nikah. Pokoknya lelaki yang hebat adalah lelaki yang ketika lu konflik lu bisa Meredam. Oh mengalah. Jadi bukan Mengalah berarti ya. kalah gitu. Wis. Itu sih yang gue dapet. Pejantan. Iya. Ya makanya dia berpositif orangnya. Kan? Bener, Pak. Betul. Iya. Oke. Nah, balik lagi ke soal band. Yoi. Band Oke. favorit Pak Chandra. Oh, band favorit sebenarnya banyak. Hanya satu yang benar-benar favorit. Paling favorit. Hanya satu. Luar yang negeri bener-bener dan favorit. lokal. Luar negeri My Chemical Romance udah pasti. Itu ya. Iya, Oke, MCR. itu adalah band satu-satunya band yang semua albumnya aku punya. Wih, keren sih. Oke. Emo. Sampai demo awalnya pun aku punya, yang masih indie label pun aku punya. Oh iya, Pak. Iya. Wih, keren. Wow, Keren. sih, keren. Itu luar ya. Itu luar. Itu pertama kali denger pas zaman emo atau Iya pas zaman emo, pas mulai tahun 2002. 2002-an ya? 2002. Iya, iya. Pas SMP SMA kelas 2, kelas 3 gitu-gitu. Udah mulai tuh My Chemical Romance. Sampai kuliah, terus lanjut sampai 2010 tuh sampai album terakhir 2010 tuh ngikutin Sampai terus. sekarang? Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi Keren. sobat MCR Iya. ya. Sobat. Gue cuma tahu dua doang lagunya. Tunggu, belum selesai. Enggak, udah. Keren, maksud Abaikan. gue cuma tahu dua Apa doang. emang? Helena sama The Black Paradise. Yang bener dong nyebutin lagunya. The Black Paradise. Welcome to the Black Parrot. Ada welcome ya, lupa. Iya, coba welcome apa? Welcome to Welcome to Black Paradise. Salah ya? Welcome to Black Parrot ya. Parrot. Iya. Oh ya, Welcome to Black Iya. Parrot. Parade. Lu Paradita. Paradise mulu. Gua tahu sih. Iya. Udah lama ya, Bapak. Nggak apa-apa. Band lokal, Pak. Nah kalau band lokal pasti ini ya secara umum orang juga pasti Saya akan tahu, mengidolakan pasti band 4 huruf. ini. Iya, Iya. 4 huruf plus 2 angka. Iya. Dewa Tidak 19. Dewa 19. Siap. Karena ngefans Dewa sama Andranya 19. bukan? Legend itu Ya, legend. Andra ya Gila, pasti gila. terutama lah. Karena udah ngedengerin dari tahun 92 93 itu waktu masih kecil banget lah udah dengerin lagu Kangen kan. Iya, iya benar-benar. Lu Pak, band luar yang lu idolain sampai sekarang? Sampai sekarang ya, Mike. Iya. Gue sih suka Blink Wih, 182. Tajem, Bre. Blink 182 ya. Oke. Dia menghargai bahasa Indonesia. Saya jarang banget dengar orang Blink 182, Pak. Ada tuh Blink 182. Iya. Cuma gue ya itulah kok bahasa Inggrisnya ya. Iya. Ya enggak apa-apa Blink 182. Blink 182 nggak apa-apa. Iya. Ya asal ya nggak kalau hari Iya. hijau Green Day gitu, hari hijau. Iya. Green Day. Karena Hari yang kenapa gua suka hijau. Blink karena emang lagu itu sih yang gue denger di awal gitu. Oke. Ya, terus kok ini enak ya gitu. Sering gue putar aja. Paling suka lagu apa tuh? Paling suka judulnya apa? Blink. Yang- Gelas-gelas kaca. Bukan. Bukan. Bukan, Bang. I miss you, Pramuria. I miss you. Pak. Oh dia suka yang I miss. Oh, I miss you udah kesini ya. Udah yang. Ya yang lama-lama jujur sih gue nggak begitu banyak. Kalau dengerin. boleh tahu dulu vokalisnya Blink namanya siapa? Yang sekarang udah keluar, Bang. Tunggu gue inget. Oke. Tom. Wih, keren. Tom. Tom Hardy.
Iya, Tom Hardy. Tom and Jerry banget. Tom Hardy. Kok Tom Hardy sih? Kok jadi Hardy Boy sih ya? Bukan. Tom De. Tom Tom Delong De? ya? Iya. Tom Delong ya. Tom Kalau Delong. lokal? Kalau lokal gua tetap sih masih suka lagunya ini apa Peter Pan, kan udah Noah ya. Noah, iya. Iya sih. Sampai sekarang. Sekarang sih masih. Lagunya atau karakter orang-orangnya? Atau Lagu-lagunya sih. Oh, lagunya. Karakter vokalisnya mungkin. Nah, Karakter itu. vokalisnya. Mungkin itu jejak Eh, vokalisnya. Kalau dilihat sih Boril, memang Boril. Ariel sih memang berkarisma ya, cuman ya lagu-lagunya aja suaranya Emang enak bagus sih, ya. gitu ya. Jadi dan yang gampang itu simple listening. Jadi ketika kita Simple listening. Ya, Oke. Jadi ketika mendengarkan lagu Kamus catatan baru untuk Oh, salah ya? bahasa slang Lu baru. ngobrol depan sastra Inggris, Bre. Oh, easy listening. Oh, salah ya? Oh, simple ya. Gue kayak simple plan jadi. Lu ngomong listening. depan Iya. orang. Enggak, Gua enggak. juga oke Depan sih. orang sastra Inggris, Bre. Mudah didengar, Ya, ya, Mudah ya. didengar, gampang dicerna. liriknya gampang dinyanyikan. Gampang dinyanyikan. Gampang diingat Ingat gitu, juga, dihafal ya. betul. Kalau Bang Ilham, band luar? Gue sih nggak terlalu banyak paham sama Kayaknya musik, juga nggak Bray. tahu juga dia band Iya, luar makanya. apaan sih dia. Band lokal? Band lokal Dewa lah kalau gua. Wis, Lebih ke arah Dewa sih. Keren ya, Iya. terbaik sih Dewa ya. Karena Sampai saat umur-umur ini. segitu lu bisa nyiptain lagu hebat menurut gue sih. Iya, iya, Itu Gue sih. pikir Apa? Pampers loh. Panbers juga. Ya itu Iya, ya Legend. Apa buat sama Legend. Panbers masalah apa? Gue pikir lu suka yang lebih lagi yang Tapi- tahun 80-an, 70-an. Tapi musik Dewa itu sepanjang masa ya. Anak-anak Iya. milenials pun akhirnya Iya, dengerin juga betul. album-album yang lama. Betul, iya. Karena gini sih kalau ini pendapat pribadi ya, pendapat pribadi. Lagu-lagu di era tahun 90-an gitu sampai awal 2000 itu memang ini kalau mengutip pernyataannya almarhum Erwin Prastia ya. Ya. Jadi pernah ada di salah satu YouTube gitu dia bilang kenapa lagu-lagu band zaman dulu itu Lebih- bisa everlasting, Betul. bisa didengerin sampai sekarang dari zaman yang dulu sampai anak muda sekarang pun ngedengerin karena memang lagu-lagu balad itu Iya. bisa lebih diterima, umurnya bisa lebih panjang dibandingkan dengan lagu populer Pop ya. biasa. Hmm. Gitu. Kalau lagu balad itu biasanya emang ceritanya tuh lebih mengena, terus Relate ya, aransemen musiknya itu emang bener-bener bisa dinikmati dari zaman dulu sampai sekarang tuh dia Iya, masih relevan benar, gitu. Benar sih. Jadi musiknya ikut terus gitu. Beda sama musik-musik zaman sekarang yang populer karena misal contoh ngejarnya RBT, ngejarnya apa tuh ngejar ref yang enak, ngejar. oh, nah. Jadi kurang dapat esensi dari liriknya yang kurang Iya. puitis gitu-gitu lah segala macam. Aransemen musiknya gitu yang lebih zaman sekarang kan lebih ya emang easy listening gitu. Atau Bukan lebih simple listening. lebih perjuangan, Pak. Oh, easy Ya listening. simple easy listening sih lo. Itu gimana tuh? Atau Iya. karena memang Pusing lebih juga ya. perjuangan Pak saat prosesnya itu, Pak, dibandingkan saat ini. Lebih organik sih menurut saya, Pak. Kalau Mereka- lebih organik itu akurat, Itu Mike. pasti Itu akurat. kan? Itu Iya. pasti. Kenapa? Karena gini, band zaman dulu tidak menafikan band zaman sekarang ya. Betul. Tapi band zaman dulu itu kualitas musikalitasnya itu emang tinggi. Oke, Lah sepakat. gimana rekaman Betul, dan keterbatasan segalanya, iya, Pak. zaman sekarang Dipermudah, cukup kan? dengan apa namanya Pro Tools dengan Pro Tools, apa iya. aplikasi Aplikasi itu banyak. kan mau nyanyi berkali-kali dipotong per berapa detik Betul, pun bisa benar. gitu. Nggak Mau ngelit melodi Benar. dikit salah diulang. Zaman dulu kan nggak gitu. Benar. Sayang Iya. dipinta ya, Pak. Semua Lebih masih sulit analog, dipinta. ya analog. Analog Iya. semua. Iya, masih analog. Apalagi yang masih rekamannya di studio tuh, kayak The Beatles zamannya Kus Plus lah coba. Plus. Itu pemain gitarnya sambil nyanyi, sambil yang suara satu, suara dua itu sekali ngerekam gitu. Coba bayangin, nggak Sekali boleh ya. ada kesalahan sedikit One pun. take ya. One take gila sih susah, musisi susah zaman sih. dulu itu emang canggih. Makanya Salut, Pak, sehingga salut. haurannya sampai sekarang ya, Pak. Iya makanya gitu. Karena lebih katanya sih lebih dari hati bikin. Iya sih. Itu. Ya emang karena juga kalau ya kebukti gitu loh. Jadi emang orang-orang yang everlasting musik itu produksiannya karena emang mereka menjiwai ya Pak Iya, passionnya betul. mereka. Passionnya emang. Nah ngeband ini salah satu passion Bapak kan. Iya. Jadi kenapa nggak Nggak diterusin terusin. sih? Oh. Kenapa nggak diterusin jadi pemusik profesional Iya, gitu Pak? iya, benar. Ya ini karena sebuah janji sebenarnya. Jadi orang tua itu kan dulu ngedukung banget ngeband. Orang tua ngedukung banget ngeband. Jarang tuh Pak. Iya. Jarang ada yang dukung. Jarang. Karena mungkin nggak kelihatan masa depannya mungkin ya kalau dulu ya. Stigmanya Dulu kan. gitu dulu. Betul. Jadi tapi ini pas periode kuliah ya, periode kuliah ketemu sama teman kuliah dan kita ngebandnya yang cukup serius gitu. Jadi ngebandnya yang cukup serius. Sampai saya minta ganti komputer gitu sama orang tua karena pengen bisa recording di rumah. Itu sampai diturutin gitu.
diturutin. Terus Iya. orang tua tuh biasanya dikit-dikit kalau komputer nyala gitu kan, ingat bayar listrik gitu. Kalau lagi recording tuh enggak gitu, Enggak ya? dibiarin Enggak diganggu gitu. ya? Enggak diganggu segala macam kayak gitu. Terus cuma pas selesai kuliah demo lagu udah jadi kan, lagu udah jadi, kita distribusi, paling cuma masuk radio lokal doang, cuma buat yang indie gitu kan, acara indie. Udah masuk main-main di kafe kan. Terus orang tua bapak saya sih nanya, mau sampai berapa lama kira-kira kamu akan ngeband gitu untuk kejar cita-citamu kayak gitu kan. Saya cuma bilang, ya kasih saya waktu 1 tahun lagi gitu. Jadi saya kan kuliah 2014 aku tuh, kuliah 2004, sorry. Masih muda ya. Bapak baru lulus kemarin. Masih unyu-unyu ya. 2004. 2004, harusnya kan lulus 2008. Iya. Nah, 2008 tuh bapakku kebetulan pensiun. Iya. Nah, bapakku bilang, kamu mau lulus kapan? Ah. Nah, akhirnya aku ngejar lah itu skripsi. Aku ngejar 2008 sampai 2009. Baru selesai 2009, jadi aku baru lulus 2009, jadi 5 tahun lah, mau 1 tahun. Kemudian dari 2009 itu ditanya lagi terakhir itu, ya udah kamu mau ngeband sampai berapa? Gitu. Saya bilang 1 tahun dari saya lulus kuliah, saya akan berhenti ngeband kalau saya belum berhasil. Saya akan cari kerja, saya bilang kayak gitu. Nah, 1 minggu sebelum tanggal 1 bulan sebelum tanggal 18 Oktober 2010, bapakku Detail. Masih inget. Masih ingat. Iya, bapakku ngingetin, jatahmu main band tinggal sebulan lagi. Itu orang tua apa yang ngingetin, Pak? Iya. Orang tua juga berarti bikin schedule ya. Mereka punya ada catatan. dia punya ingat, timeline, Mike. Karena dia sebenarnya ngebayanginnya karena aku kan lulus kuliah Oktober 2009. Berarti Oktober 2010 kerja. Nah, jadi sebulan sebelumnya dia udah ngomong tuh bahwa waktumu tinggal sebulan. Ya sebenarnya enggak 30 hari itu enggak. Tapi minimal sebulan lagi lah gitu kan kurang lebih. Ya udah langsung masukin lamaran ke sini sama ke salah satu bank di Indonesia gitu. Itu udah, jadi ya udah realize aja lah gitu. Maksudnya ya udah, kita yang penting udah usaha, teman-teman juga udah usaha. Terus kita juga akhirnya ya udah oke lah gitu. Kita sambil kerja aja, atau kerjanya juga tetap di Purwokerto. Kita masih tetap bisa kumpul. Siapa tahu masih tetap bisa jalan juga gitu. Jadi waktu kerja awal-awal itu aku masih suka manggung-manggung juga. Oh, masih gitu. suka manggung masih ya? suka manggung juga. Karena kan manggungnya weekend kan. Weekend. Gitu. Jadi nggak ganggu ya? Iya, Nggak ngeganggu kerjaan pada Iya, waktu betul. itu. Karena drummerku waktu itu kebetulan juga kerja di perusahaan yang sama. Oh, satu perusahaan. Drummernya. Oke. Gitu. Seru sih, seru. Nah, itu soal passion sih. Jadi emang kan banget. Nah, kan sekarang apa ya, Pak? Jadi kayak polemik. Jadi kita kemarin juga sempat ngobrolin nih sama teman-teman di media sosial tuh, banyak ada yang beredar lah dari Twitter. Kalau misalnya lo belum banyak duit atau belum kaya, nggak usah sok-sok mikirin passion deh, kejar aja dulu cuan gitu. Yang penting lo dapat duit, nggak usah sok-sok idealis. Bahasnya gini, Pak, gue lebih mending punya 10 warung pecel lele pinggir jalan yang kumuh, kotor dan lain-lain itu yang orang nggak terlalu ngelirik, tapi jelas income-nya, daripada punya satu coffee shop buat gaya-gayaan. Gimana, Pak, menurut Bapak? Iya, kalau menurutku gini sih, kembali lagi ke objektif masing-masing individu sebenarnya menyikapi yang namanya passion sebenarnya. Passion itu kan nggak sekedar apa yang tampak dari luar. Sebenarnya passion itu kan apa yang seharusnya kita senangi dan apa yang seharusnya memang menjadi apa yang ada di dalam diri kita sebenarnya kan. Jadi kalau misal contoh case adalah misal kayak tadi nih, daripada punya satu coffee shop tapi kita itu gaya-gayaan, lebih baik kita punya 10 warung pecel lele. Ya itu benar, itu bagus gitu. Cuman kita tidak bisa memaksakan semua orang harus seperti itu. Ya, saya setuju, Pak. Setuju banget. Karena masing-masing orang mungkin ya memang passion dia adalah punya coffee shop, meskipun satu. Mungkin orang menganggap gaya-gayaan itu kan orang lain yang menganggap gaya-gayaan. Iya, itu betul. Benar. Belum tentu orang yang menjalankan itu menganggap itu gaya-gayaan. Siapa tahu memang itu keinginan dia. Kan ini hanya dari perspektif yang berbeda aja. Hanya dari sudut pandang yang berbeda. Si B. Kayak angka 9. Kalau aku nulis angka 9 kayak gini. Saya ngeliat kata 6. aku angka 9, kata kamu angka 6. Iya, tapi itu cuma dari sudut aja kan sebenarnya. Itu aja sebenarnya. Ya enggak ada yang salah dengan itu. Saya setuju. Nah, menurut lu gimana, Ber? Soalnya passion. Jadi maksudnya ada yang aduh, misalnya nih mau ngelamar kerja, bro, lagi pengangguran nih, Pak, belum dapat kerja nih, udah ngelamar aja ke sini, misalnya ke bank. Aduh, bukan passion gua, males. Gimana, Ber? Dari pola pikir hampir mirip sih dengan Pak Chandra ya. Jadi kalau menurut gua passion tuh lahir dari kebiasaan. Kebiasaan yang
ada tanda plusnya ya, gue sukai gitu. Oke. Ada kebiasaan yang gue sukai. Akhirnya timbullah namanya passion itu. Jadi bilang apakah passion itu istilahnya bahasa yang nggak selamanya menguntungkan juga enggak. Kalau orang yang menurut gue ya, gue kenapa gue bekerja di perusahaan gue sekarang karena gue mencintai dunia marketing. Itu satu ya. Karena gue mencintai dunia marketing, akhirnya gue mendalami kan. Akhirnya dari sama seperti yang lo bilang tadi, ketika gue ngelamar, gue emang mencari yang berhubungan dengan dunia marketing. Kalau orang punya passion pasti dia punya usaha dong. Karena dari usaha itulah akan menghasilkan yang dia inginkan. Tapi masalahnya adalah yang timbul gini, ketika orang merasa gue passion gue di sini, usahanya bagaimana gitu. Betul. Dan ketika dia merasa gagal atau dia di alternatif ada di luar passionnya dia dan dia nggak mau ngambil, ya balik lagi sih ya, itu kan perspektif atau istilahnya kemauannya dia ya. Menurut gua ya itu fair aja sih, saya nggak perlu menjadi suatu hal yang harus dipermasalahkan. Betul. sih. Oke. Ya lo apa yang lo suka, ya lo kerjain aja. Iya. Ya kan ada yang bilang tuh syukur-syukur nih kerjanya dia apa nih, vlogger, emang suka ngevlog, mendatangkan uang. Kan banyak yang berpikiran, aduh enak ya kerjanya. Betul. Padahal orang yang ngelihat, benar kata Pak Chandra, perspektif orang yang ngelihat Belum hanya tentu ngelihat ya. end resultnya aja. Betul. Itu dia. Subscriber banyak, yang uangnya banyak, tapi nggak tahu Dari- bahwa prosesnya berdarah-darah loh. dari awal kayak iya gimana kan? Seperti itu. Betul. Nah, menurut lo gimana bang? Kalau- Antara si passion sama realita aja lah. Kalau gue sih bakal bilang passion itu akan terbentuk saat lu udah menemukan jalan dari awalnya dulu nih. Lu jalanin dulu nih di awalnya seperti apa. Yang tadi Albert bilang, kesukaan lu apa. Iya. Kalaupun lu nggak suka, tapi ada sebuah tuntutan yang lainnya, baik. Misalkan lu punya tuntutan yang lain nih, lu bakal jalanin itu dulu nih. Kalau menurut gua, lu bakal jalanin itu dulu. Lama-kelamaan juga bakal ketemu passion lu seperti apa. Nah, kalau gua lebih ke arah situ sih. Bener ya. Setuju nggak kalau misalnya kita ngejalani sesuatu apapun yang kita kerjakan, mungkin dulunya nggak passion, Betul. tapi karena kita menikmati prosesnya, betul. itu bisa jadi passion Oh, kita, iya, Pak. iya. Iya kan? Setuju. Setuju. Iya, itu bisa jadi Iya, passion bisa. kita, akhirnya ya mendatangkan sesuatu yang menguntungkan buat kita. Betul. Dan ketika kita jatuh bermasalah, kita menghadapi berbagai masalah, kita ya udah jalani, jadi nggak ada penyesalan. Iya. Itu ya Pak ya. Betul. Jalanin aja dulu kan. Iya. Jalanin. Betul. Iya sih gitu. Oke, itu soal passion ya. Nah, ini Sambil ngelirik nih. sambil ngelirik contekan. Aduh, kecil sekali tulisannya. Sekali. Nah, menyikapi Pak. Sekarang realistis aja ya Pak. Dunia digital marketing sangat luas banget. Ya, betul. Orang-orang sekarang meleknya semua sama handphone, Iya. depan laptop. Bangun tidur handphone. Bangun tidur ngeliat YouTube, ngeliat Betul. Twitter, ngeliat Instagram. Update status orang. Iya kan? TikTok. Iya. Oke. Albert. Ya, Akun dia lu ngeliat apa, Bert? TikTok. Akun lu apa? Albert ngeliat TikTok, Bigo Live apalagi? Bigo Live. Enggak. Nah, sekarang Pak, keadaan itu berbeda Pak dengan zaman dulu Pak. Waktu zaman kecil tuh, kamu cita-cita kamu apa? Oh, ketahuan ya, dokter, pilot, PNS, TNI, ya kan? TNI, Teknik sipil betul. berkaitan dengan itu ya, Betul, insinyur dan lain-lain. Cuman kalau ditanya sekarang, cita-cita kamu apa? Saya pengen YouTuber. jadi YouTuber, gamers. Iya. Bahkan saya ada cerita pribadi Pak. Iya. Jadi abang ipar saya karena anaknya suka main game, Iya. di sisi sekolah dia biasa-biasa saja. Cuman Iya. di game dia parah Pak, Iya. bagus. Difasilitasi, Iya. disediakan. Memang belum terlalu heavy ya. Ya cuman waktunya bermain disediakan. Betul. Gitu. Iya. Gitu loh Pak. Nah, menyikapi hal itu Pak. Iya. Pak Chandra kan punya anak kecil Iya, ya Pak. betul. Gawa umur 4. Anak Pak Chandra Gawa umur 4. Hmm. And coming soon ya. Coming soon. Coming soon. Akan rilis yang kedua Akan rilis. bulan Iya, November kita doain insyaallah. ya. Kita doain. Ya, Oke. amin. Nah, ketika Amin, amin. Gawa tumbuh di masa yang sekarang Pak, era milenial sekarang, dia menjalankan hobinya, terus dia pengen, ya saya pengen terus seriusin ini. Contoh, let's say dia pengen jadi vlogger kayak tadi Ya, gitu. Oke. Posisi kita nih Pak, mungkin Bapak bisa nasihatin kita juga ya, bagi Iya, betul. kita orang tua muda nih, bapak-bapak muda, Orang tua. sugar daddy, ya kan? Orang tua ya, orang tua. Sugar daddy, daddy. ya orang tua, ya kan kita orang tua, udah Iya, punya orang anak. tua atas anak kita kan. Iya. Nah, kita bersikapnya harus kayak gimana ya menyikapi anak yang bertumbuh dengan keadaan yang sudah jauh berbeda? Oke. Nah, yang pertama ini saya udah pernah mendiskusikan ini dengan
Pak Merdi. Saya udah pernah diskusi persis Hai, Pak Merdi. kayak gini. Kok bawa-bawa Pak Merdi, Pak? Oh, Pak Merdi karena akan kita undang katanya. Siap. Nanti Coming kan. soon. Iya, coming soon lah Pak Coming Merdi soon. diharapkan bisa hadir di sini. Yes. Oke, ini bener-bener dan pertanyaan ini Mike, saya tanyakan ke Pak Merdi Oke. gitu. Dan kita diskusi waktu itu. Jadi gini, yang pertama kita harus pahami adalah waktu itu kan terus berputar. Ya, Zaman berubah. Betul. Ya kan? Seiring dengan perkembangan waktu, itu hal-hal yang ada di lingkungan kita itu pun berubah. Iya. Tahun 60, tahun 50, tahun 60 ada nggak sih yang berapa sih orang yang bercita-cita jadi insinyur? ya. Iya. Mungkin bercita-citanya masih jadi petani. Iya. Iya, cita-cita Betul. kamu mau jadi apa nih? Jadi nelayan. Iya. Paling oke juga jadi TNI atau polisi gitu kan. Betul, Eh, guru. Tinggi ya, Pak? Iya. Iya. Itu. Nggak ada yang punya cita-cita saya mau jadi profesor gitu. Ya mungkin sangat jarang sekali, mungkin Jarang, Pak B.J. Habibie aja mungkin One in gitu a kan. million. Iya, gitu kan. Nah, berarti kan memang ada pergeseran itu. Iya. Waktu itu saya nanya sama Pak Merdi, Pak gimana Pak, zaman dulu kita main tanah, main kelereng itu di tanah, kita panas-panasan di sungai, di sawah gitu, itu menempa kita untuk jadi anak yang kuat. Contoh gitu. Dicariin Iya. segala macem kan. Oh, nggak pernah kita main dicariin apa segala macam gitu kan. Tapi sekarang anak-anak main gadget, Iya. lebih banyak main games apa segala Betul. macam gitu. Tapi kalau misalkan anak kita paksain untuk seperti kita zaman dulu, masa dia main tanah sendirian, temennya main gadget kan nggak nyambung Beda juga kan. zaman, Kayak beda Albert zaman. dong ya. Sangat logis. Iya sih. Nggak ketemu kan. Iya. Malah Ketemu. nanti anak kita bilang katro banget sih orang zaman udah kayak gini loh, kamu masih kayak Iya. gitu aja mainnya gitu, masih main tanah, masih main pasir gitu. Ya kita udah main gadget loh, udah pakai teknologi apa segala macam. Nah, begitu juga dengan passion atau dengan cita-cita. Ketika misalkan kita kan harus menyadari bahwa dunia ini bergerak cepat ya, Iya, teknologi terutama itu gila Berkembang sih. pesat. Teknologi itu. Coba handphone, kalau kita gadget mania, tiap tahun kita kayak dipaksa untuk ganti Ganti handphone. Ganti handphone. Ganti Update. tab, ganti Iya. laptop apa segala macam gitu kan. Kalau kita ngikutin ya tinggal gimana kemampuan kita. Tapi Betul. kalau kembali lagi kayak misal anak misalkan, oke, misal ayah aku mau jadi seorang vlogger aja misalkan gitu. Ya nggak apa-apa. Tetapi kan kita sebagai orang tua punya dasar nih. Oh, oke, anakku pengen jadi vlogger, tetapi pendidikan dasar harus tetap jalan. Oh iya. Iya kan? Betul. Yang penting itu beriringan gitu loh menurutku. Iya. Jadi bukan berarti aku mau jadi vlogger, ya udah kamu tiap hari nge-vlog aja, nggak sekolah, nggak apa gitu. Harus ya, balance. itu- Harus ada Iya dasarnya dong. dulu ya, Pak. Betul. Iya, Betul. minimal begini, menjadi vlogger itu kan nggak cuma modal dia punya konten atau punya apa Sepakat. gitu, Betul. tapi kan dia juga harus punya pengetahuan dasar yang Iya. bagus. Sehingga dia bisa mengedukasi orang yang Iya, melihat betul, betul. itu ya hasil Setuju karyanya banget, dia. setuju. Intinya gini sih, mungkin sedikit kayak apa ya, munafik lah atau gimana gitu ya bahasanya yang lebih tepat. Yang penting anak kita tuh bisa bermanfaat buat diri dia sama lingkungan dia gitu. Yep. Tapi apa yang dia lakukan ya udah yang penting bermanfaat, dia menyukai itu gitu. Mhm. Ya kalau orang tua sih pasti harapannya di belakangnya yang penting ada hasil kan gitu Iya, kan. benar. Maksudnya oke disetujui kamu atau didukung kamu Iya. ngevlog apa segala, tapi nggak ada ujungnya nggak ada orientasi untuk masa depan dia juga kurang tepat lah Betul. menurutku gitu kan. Iya, Masa ya useless. ngevlog aja nggak diarahin dia cuma ngevlog apa gitu yang nggak ada faedahnya, nggak ada yang Iya, benar. apa gitu. Benar. Iya Benar, kan, ya. harus Iya loh. harus bisa juga gitu. Kayak sekarang juga banyak orang tua yang lebih mendukung anaknya main game apa segala macam. Tapi saya yakin lah pendidikan masih tetap dijalani Tetap. meskipun dia Prioritas ya, Pak. sekolahnya dari rumah apa Benar, segala betul. masih tetap. Masih Kayak pemain-pemain harus. bola internasional pun yang dia putus sekolah di rumah dia masih tetap sekolah minimal Pendidikan gitu. dasar Pendidikan tetap- dasar wajib pendidikan dasar ditempuh ya. wajib ditempuh. Betul, gitu. betul. Gimana Pak Albert? Iya. Lo sebagai orang tua melihat Iya, keadaan iya. sekarang, anak lo kan akan bertumbuh menjadi anak era milenial ya. Yes. Gen Iya. apa ya Pak kalau Z yang- Z. Gen Z. Gen Iya. Z ya? Iya ya. Iya. Iya, Iya, mungkin iya. kurang lebih Apa? ya. Z. Oh iya, iya Oke, Gen Z ya. Nah, anak lo bercita-cita misalnya jadi beauty vlogger kerjanya Oke. atau ya fashion blogger. Oke. Kita Iya. nggak tahu nih duitnya ada nggak dulu. Sekarang coy. Iya. Perkembangan. Menurut lo gimana? Ya mirip sih dengan statementnya Pak Chandra ya. Mhm. Jadi Kok gua dari tadi perasaan mirip-mirip mulu? Iya, karena Pak. mungkin kita sepemikiran Pak. Oh, Ini. Oke. Jadi emang gue sama Tapi istri kita gua- nggak sepemahaman terkait hobi dan ini baru kan? saya. Iya, iya. Beda ngeband. Kalau Iya. saya kan bukan anak band. Oh iya. Nah, Oke. gimana? Gua sama istri gua jujur gua Yang mana? ya
yang sekarang. Oh, iya. lah. Oh yang sekarang. Maaf, Masa depan beda lah. Oh salah ya. sama. Ada keinginan Pak. Kode keras. Enggak berarti kalau emang Tapi ada tolong statementmu itu tadi dirubah. Iya, Karena betul, tadi Pak. enggak kamu tadi bilangnya kalau ya istri. Ya mana? Ya sekarang. Loh, emang yang sebelumnya ada? Oh enggak. Iya. Iya, makanya bahasanya jangan Iya, yang iya, sekarang iya. dong. Nggak, kalau memang ada masalah keluarga, Iya. ntar urusan di Nanti luar di aja kita belakang. cerita. Jangan di sini. Jangan di sini lah. Enggak. Jadi Iya. gue sama istri gue sepakat bahwa pendidikan tetap nomor satu. Karena menurut gue warisan termahal itu pendidikan. Wah, legacy. Itu Yes, legacy. itu satu. Iya, iya. Bagaimana dengan tren? Ya tetap sebagai orang tua harus bijak. Artinya bijak di sini adalah kita lihat kemauan anak kita, passionnya dia apa. Ya sebagai orang tua harus tetap dukung. Tapi tidak melepaskan pendidikan. Pendidikan penting ya. Ya tidak melepaskan pendidikan. Itu sih poinnya. Karena apa ya? Karena memang gue sebagai orang tua dan gue pernah ngalamin namanya masa kecil sampai gue bertumbuh besar dan akhirnya Oh, lo pernah seorang kecil? ayah. Iya. Kirain Kamu dari lahir pikir udah lahir segini. Maksud kira gue Kirain lahir dari batu Pak, ada gede gitu Pak. Berarti terlahir nggak pakai baju udah segini. Gundurwo dong. Maaf genderuwo dikatain. Ya gitu lah istilahnya gue ngalami lah istilahnya hal itu ya. Jadi ketika karena gue meyakini ya bahwa ketika seorang anak tumbuh dengan apa yang dia sukai gitu hasilnya akan jauh lebih optimal Daripada anak yang tumbuh karena paksaan, karena Ya. obsesi dari orang ya lain. betul, karena Betul. tekanan dan sebagainya itu akan mempengaruhi secara mental dia, psikologi dia. Padahal orang sepintar-pintarnya orang tahu mentalnya rubuh juga nggak ada hasilnya Ya. gitu. Oke. Jadi ya Iya. gue bilang tadi namanya keterampilan itu kan lahir dari mental kan. Kalau kita dukung mentalnya ditambah dengan kita dukung dari sisi akademisnya ya akan menghasilkan yang lebih optimal. Jadi balance ya. Itu sih. Nah, kalau soal Bang Ilham kan basicnya kan memang IT ya Pak. Memang Enggak lah. kuliah juga kan dulu IT kan. Enggak lah. Apa tuh? Iseng doang. IT aja iseng Pak. IT aja iseng. Iseng loh. Iya, Kok lu makanya. begitu sih, Mak? IT aja iseng loh. Oke, oke. Kalian yang di IT kasihan ya. Jangan Bapak ini dong, cuma jangan iseng dong, loh jangan masuk dong, IT. jangan Oh, enggak. begitu dong. Jadi Anda mengejas kalau kayak gitu. nah, Bang, kan lu dulu pengalaman pendidikannya IT. Oke. Nah, cuman mungkin Danis nih Bang, anak lu yang paling gede. Terlihat bakatnya sama mengikuti jejak lo, tapi lebih yang ke ekstrem nih. Dia berpotensi jadi hacker nih Bang, lebih jago otaknya untuk algoritma, untuk hitung-hitungan digital dan lain-lain. Betul. Kalau iya, Heeh. kalau dia kan kemampuannya paling mentok itu Nyolong ngebaca wifi. wifi tetangga. Tetangga yang mana nih? Tolong tetangganya Pak Ilham, tetangganya Pak Ilham, wifi kalian dibajak, digunakan gratis, Akses bersama jadinya. akses bersama. Itu bahaya. Itu gimana itu kita ngarahinnya itu loh? Sebenarnya kalau menurut gua hacker pun sebenarnya ada fase-fasenya, Mike. Menurut gua. Ada tingkatan ya? Ada tingkatannya. Level. Betul. Ya. Karena saat dia akan tahu sendiri nantinya. Dia ngejebol apa atau dia cari tahu buat sumber apa. Potensinya untuk apa. Sebenarnya dia tahu. Kalau menurut gua dia sebenarnya secara dasar udah ada tuh secara pendidikannya. Misalkan lu harus akses ke sini untuk apa. Cuman yang nantinya membedakan adalah result dari dia menggunakan sesuatunya itu Untuk kepentingan betul apa? gitu. Iya. Sebenarnya tinggal kita menjagain dia dengan tadi pesan moralnya, Pendidikan itu pendidikan di penting. dasarnya. Iya gitu. benar. Iya. Jadi kalau suatu waktu Danis mungkin dia nggak pengen jadi karyawan, Betul. nggak pengen jadi pengusaha, ngikutin jejak lo suka main bola. Gue pengen gue pengen jadi atlet bola. Silakan. Oh lu dukung 100%? Silakan. Ih, keren. Gitu, tinggal kita ngejagainnya aja. Iya sih. Gitu, secara koridornya ya. Iya, jadi kita tetap ngebatasin Betul. hal-hal yang memang harus kita ingatkan, Iya. kita nasihati seperti itu. Kita sebagai betul. relnya. Sebagai Rel relnya, apa? maksudnya? Sebagai relnya biar kereta itu nggak kemana-mana. Kalau di luarnya kan jatuh. Iya. Gue kirain lu yang jadi rel, istri lu yang jadi keretanya dilindes mulu. Bukan ya? Kenapa rel itu ada dua? Karena satu suami satu istri. Filosofinya dapat. Tapi kan itu di Indonesia. Kalau Luar rel negeri yang satu. doang Kita kan- tinggal di Iya. Indonesia, Pak. Jadi iya. Boleh, ada boleh lobby lah. Indonesia dong. Iya. Oh, jadi itu hanya berlaku untuk orang Indonesia. Iya, iya. Untuk yang sama tinggal di Indonesia. Dapat. Oke. Dapat. Jadi mungkin intinya sih kita pengen bilang bahwa teman-teman punya passion apapun, Ya. silakan kerjakan, lakukan dengan sepenuh hati selama yang satu
pendidikan teman-teman beresin dulu. Betul. Iya. Pendidikan dasar itu sangat penting. Setuju. Jalani sepenuh hati, apapun kesulitannya hadapi aja. Yes, Iya. betul. Betul ya Pak ya. Betul sekali. Ada tambahan? Ya semua itu pasti ya entah itu passion ataupun bukan yang dijalankan itu sebenarnya hasilnya menurutku sih hasilnya itu dari bagaimana kita memperjuangkannya sih. Menjalani Kalau prosesnya, emang Pak. menjalani prosesnya memperjuangkannya sungguh-sungguh, hasilnya juga pasti akan baik lah. Iya. Ya kalau apa sih bahasanya tuh ngomong Pepatah. apa tuh pepatah tuh ngomong hasil Proses tuh, dia ya punya proses hasil, tidak hasil. 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 Iya. Itu faktual, Oke. akurat itu. Setuju Gitu sih. 100%. Kok lu setuju mulu dari tadi? Iya, Iya. karena gue mengadopsi Dari study. Dari Aduh, setadi itu bahasa mana, adopsi Pacan? peribahasa Ya, bahasa Lu semua kamu. ngikutin ininya Pak Chandra. Iya. Dari awal gue udah tahu bahasa itu bahwa proses dan Ih, proses. Bapak Nah. bisa ngebaca Pak Chandra ya? Enggak, Iya, emang ngeri. gua Jangan-jangan lu mengadopsi. bisa baca pikiran gua. Gua lagi mikir apa Ber sekarang, Ber? mikirin istri bapak di rumah. Nyari aman, Joy. Bisa lo ya, bisa lo ya. Pinter lo main timing lo ya. Bagus banget. Iya, benar. Oke. Nah, kalau ditanya Pak, ini Ya. kita dengan posisi yang saat ini Ya, sekarang, oke. pekerjaan yang kita hadapi, hobi yang Ah. kita geluti. Iya. Saya pengen nanya nih ke teman-teman di sini, ke Bapak juga. Ya. Apa sih yang mau dikejar 10-20 tahun lagi? Udah kegambar gak sih? Gue pengen ini, gue pengen mencapai ini. Iya. Iya. Ini aku bagi 3 lah ya. Wih, keren. Aku bagi 3. Kalau ngomong 10 tahun lagi ke depan akan seperti apa gitu. Yang pertama, saya akan dari segi karir. Karir, oke. Karir oke di perusahaan inilah. Karir di perusahaan. Yang kedua adalah tentang bagaimana saya dengan pencipta. Oke. Yang ketiga adalah bagaimana saya dengan ya keluarga dan teman-teman saya. Oke. 10 tahun ke depan lah. Yang pertama tadi karir. Karir. Saya di sini kan dari tahun 2010 gitu, dari jadi MD lah. Oke. Nanti MC segala macam, terus kemudian supervisor apa segala macam sampai ke manajer gitu kan. Kok jadi nyebut gitu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Gak apa-apa lah, Pak. Itu kan history. Nggak apa-apa. Nggak Biar apa-apa. biar apa-apa. biar Biar teman-teman ada yang lihat motivasi. tahu, oh ini tahapnya loh. Gitu. Karir Ada kita. journey, Pak. fasenya. Ada journey kan kita. Journey. Ya, Journey. journey. Ya, oke. Jordi. Alright. Iya. Itu janji Johnny. Janji Joni. Siapa pemain yang perempuannya? Aduh. Iya Pak si. Siapa? Tadi siapa tuh yang Gue kecewa kalau nggak pada tahu nih. Siapa pemain? bukan. Ayo. Alexander. Alexander Kabiola? Bukan. Lu mau bilang Alexander Gotardo? Bukan. Oh bukan ya. Bukan lah. Aduh. My one and only. Johnny. My one and only, wait, siapa Pak? Mariana Renata. Iya. Iya. Aduh. Mariana Renato. Oh iya, janji Joni. Iya. Janji Joni. Itu nggak ada lawan. 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 Itu wallpaperku di komputer. Aduh. Oh kalau ini istriku tahu jadi Oh, aman. iya. Nyari yang aman Iya. nih jawabnya. Kalau Albert Wika Salim ya? Enggak. Bahas, Bre. Saat ini Banyak kok iya. di Explorer nih. Tapi Wika Salim. Gimana tangannya? Wika Salim. Tapi tolong nggak perlu lu kasih love juga sebenarnya aman Ber. Iya sih. Iya, yang penting Karena kebawa emosi. dia nggak akan notice juga lu Kebawa- nge-like dia. Karena nggak di private kan? Iya, Dia nggak perlu. Soalnya gue kebawa emosi. Jadi kalau yang nggak private gitu, ya kalau nggak perlu banget nggak usah di follow. Kayak apa tuh, Kalau Pak? di-follow pun kayak akun apa Pak? Kenapa, Pak? tit gitu. ya jadi balik lagi Balik ke lah, karir. misalkan. Tadi kan bagi 3, yang pertama karir, Karir, gitu betul. lah. Ya kalau berharap 10 tahun ke depan, ya berharapnya pasti akan yang lebih baik lah dari posisi saat ini gitu Amin. kan. Cuman kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa meraih kesempatan. Jadi kesempatan itu sebenarnya kita raih loh ya. Jadi saya berprinsip kesempatan itu harus dikejar, bukan kesempatan datang. Tapi kesempatan itu emang harus dikejar untuk datang. Betul. Gitu. Jadi kalau ngomong 10 tahun ke depan ya, harapannya bisa satu level di atas posisi saat ini. Oke. Kemudian Catatannya kesempatan itu diraih. kesempatan bukan itu ternyata. diraih. Itu saya selalu diajarkan seperti itu. Kesempatan itu diraih. Momen itu diciptakan. Momen itu diciptakan, betul. bukan ditunggu. Yes. Mantap. Ya. Nah, Setuju, yang gua kedua setuju, adalah setuju. bagaimana saya dengan Tuhan. Tuhan.
dalam agama saya yang saya anut, Islam itu kan usia maksimal untuk nakal itu sampai 40 tahun. Oh iya. Masih bisa dong sekarang dong. Bukan itu maksudnya. salah ya, salah nakal ya. itu jangan dikonotasikan Oh, nakal enggak, itu ya hanya nakal gitu. Enggak. Bukan itu Oke. loh. Jadi ketaatan yang masih lemah itu kan juga kenakalan kan sebenarnya. betul, Nah, iya. jadi harapannya di umur 40 tahun udah lebih baik dalam Amin. Iya. iman lah Iman intinya ya. gitu. Itu yang kedua. Nah, kalau untuk yang keluarga Dan teman. dan teman ya, keluarga dan teman harapannya untuk yang keluarga dulu minimal kami nanti sudah menetap di satu kota yang benar-benar kita bisa tinggal gitu kan. Oke. 40-an nanti 10 tahun ke depan kan, Iya. udah bisa stay di satu tempat yang kita ya nggak kemana-mana lagi, kita udah tinggal di situ. Harapannya itu sih sebenarnya. Jadi bisa harapannya ya ada di lingkungan yang emang bener deket sama teman-temanku dari kecil gitu. Oh. Itu harapannya seperti itu. Itu Iya, sih. iya. Coba Keinginannya. dicatat Pak Merdi. salah ya. 10 tahun loh. Oh, iya, Pak, iya, Masih Pak. di- Itu iya, 10 harapan. tahun. Oh, 10 iya, tahun. bener. Harapan. Ekspektasi harus didukung apa? Kali Iya. di note sama Pak Merdi. Ekspektasi. Ya, jadi itulah tiga harapan saya di 10 tahun ke depan. Iya, Oke. Oke. Albert. Gue ya. Mm-mm. Kalau gue sih simple sih, maksudnya Mhm. jujur bukannya saya nggak mau berkarir Pak ya Mhm. di Iya. sini. Saya lebih pengen menjadi seorang pengusaha kuliner. Widih. Kelas. Tapi kalau bisa berjalan beriringan nggak ada masalah, Ber. Iya tapi kenapa nggak tahu kenapa sih Pak ya. Mhm. Saya juga salah satu mencintai dunia kuliner ya Mhm. dan suka bereksperimen dengan istri sih. Maksudnya gimana? Istri siapa? Maksudnya gimana? Bereksperimen Dia dalam suka hal ambigu. memasak. Iya. Kamu tuh kalau mengeluarkan kalimat itu Iya, yang suka jelas ambigu loh. gitu loh. Maksudnya bereksperimen memasak Pak. Oh. Nah itu dong kamu sebutin iya. eksperimen Iya, membuat kan. makanan, eksperimen bikin Iya. kue, eksperimen bikin Bereksperimen. Ya sambil Istri lu. sambil masak juga bisa kok. Iya. Bisa. di dapur. Itu kolaborasi. Kok? Iya, Oke, oke. lanjut. Lu pengen jadi pengusaha kuliner? Iya, karena Karena lu suka masak. ya saya suka masak dan suka makanan sih. Ya, apa aja sih? Apa Perasaan pengen favorit gitu. makanan favorit lu nasi deh, Ber. Nasi Nggak ada goreng, lagi. Pak. Nasi 2 Nasi. piring. Nasi 2 piring. Nasi. Makanan favorit nasi Double. goreng ya? Nasi goreng. Iya. Nasi 2 piring plus kuah. Standar. Ya biarin, walaupun standar nasi goreng itu Oh, iya? kalau yang tahu Mm. itu rempah-rempahnya itu luar biasa. Kalau yang tahu ya. Iya coba apa aja Apa? rempah-rempahnya. Bawang Oke. merah, bawang putih, cabe. Ya kalau orang normal mah begitu. Oke. Lu berarti lu nggak normal. Lu Bukan. Sejarah nasi goreng itu kan sebenarnya dari Pulau Jawa kan. Maksudnya dari orang-orang Jawa yang saat itu kan rempah-rempahnya kaya kan. Sebenarnya Oke. kalau namanya Sampai saat ini masih kaya. ya maksudnya nasi goreng itu nggak hanya sekedar kecap dan saus menurut Oke. gua ya. Jadi Mhm. sebenarnya yang bikin dia enak tuh dari rempah-rempahnya. Rempah-rempah itu bisa macam-macam, Mike. Bener. Gue pernah lihat ya salah satu resep gitu. Wah ini dari sebuah restoran yang Ya. terkenal tuh memang dia kaya akan rempah harus. Oke. Jadi ketika dinikmati itu, oh ini punya ciri khas. Jadi lu pengen pengusaha kuliner yang mengangkat cita rasa Indonesia, Iya, khas Indonesia, iya, iya sih. penuh dengan Iya. kaya akan Cita rempah-rempah. rasa Indonesia yang Ya. jelas sih itu Hmm. kuncinya. Mhm. Dan yang kedua sih ya sama sih ya back to family ya. Gue jujur sih ya, gue belum merasa menjadi seorang suami yang baik. Oh kalau Oh, itu kalau itu semua orang setuju, juga, setuju. iya Setuju, benar. Bro. Belum Semua itu bisa orang menjadi tahu. ayah yang baik. Oke. Jadi Ya. goals gue harus berguna dong, nggak hanya buat masyarakat dan sekitar. Tapi Terus buat keluarga. Ada awal dulu, di basicnya dari keluarga dulu. Ya. Ketika gue bisa berguna bagi istri gue dan anak gue pasti bisa menularkan itu ke yang Kebaikan lain. yang Sampai Ayah, saat ayah. ini lu ngerasa lu nggak berguna belum buat istri lu? Bukan enggak. Hmm. Masih dalam proses untuk menjadi lebih baik. Oh. Oh iya. Kan proses kan. Oh, lu berguna tapi dikit lah sekarang ya, Iya, gitu ya. karena gini gue bercermin, gue sering banyak bercermin sih. Kadang dari temen-temen gue sering ngasih tahu kan. Dari zaman kuliah pun gue sering dibilang, lu jadi anak durhaka lu, gak pernah. Gue kuliah, gak pernah Iya. pulang-pulang balik ke Bekasi ya kan. Kuliah gue jauh di Malang. Oke. Lu gak pernah balik lah segala Iya. macam. Gue pernah merasa kayak gue gagal nih jadi anak, gue gagal jadi seorang kakak. Oh. Akhirnya flashback itu yang selalu mengingatkan gue, oh iya, menjadikan peran sebagai keluarga itu bukan suatu hal yang mudah dan sangat berat gitu loh. Iya. Mhm. Itu yang makanya gue harus ngejar. Ketika gue merasa kayak gue masih belum baik jadi seorang ayah, belum baik menjadi seorang suami, gue harus kejar itu gitu. Karena
kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan gue. Iya. Oke. Jadi ketika gue merasa mereka masih belum mencapai kebahagiaan menurut versi mereka, Betul. berarti gue masih ada yang kurang nih gitu. Oke, jadi lo berusaha setiap hari menjadi orang yang lebih baik. Lo bangun tidur setiap hari lo pengen menjadi orang yang lebih baik lagi. Iya harus dong. Harapan ya. Harus harapan. Tapi makanya belum terlihat ya. Belum. Jadi dia misalkan hari Senin bangun jam 5, hari Selasa bangun jam 5 lebih jam 4.59. Iya. Hari menit. Rabu jam 4.58. Itu lebih baik loh namanya. Ada Baik. perbaikan, tapi Pak. yang sulit Ada perbaikan. itu konsisten Pak. Saya Iya. belum bisa konsisten itu. Ya itu Iya sih. sih. Itu berat memang. Itu Konsistensi tantangan itu ya. berat, Iya. tantangan. Tantangannya itu. Iya itu sih. Itu sih yang buat cakup sih itu sih. Intinya lo masa depan akan ngeliat lo suatu waktu akan menjalani bisnis di dunia kuliner ya. Iya. Keinginan ya. Keinginan. Kalau Bang Ilham Ngomong 10 tahun ke depan ya. ngomong 10 tahun ke depan deh, lo ngeliat lo akan ada di posisi yang mana, lo pengen ngejalani apa gitu. 10 tahun ke depan sebenarnya secara garis besarnya sih gue akan mengalir dulu di perusahaan ini sambil memikirkan apa sih jenis usaha yang mau gue kejalanin. Gue tahu. Iya. Oke. Rumah judi? Kok nggak jauh-jauh dari Bukan itu dong. ya? Bukan. Nggak jauh-jauh dari pergambleran dia itu. Percuanan, Pak. Percuanan duniawi. Menciptakan Tapi- Las Vegas ya. Setelah Las Vegas. Lu berantem habis ini pertama gue. Enggak, lebih kalau gue sekarang lagi memerhatikan tren coffee shop sebenarnya. Lo coffee shop ya? Secara general coffee shop itu walaupun secara coffee shop banyak bertumbuh di Iya, lagi kondisi menjamur. saat ini ya. Karena lagi dia menjamur. pencinta kopi, gua Iya. tahu. Tapi tren kopi menurut gue nggak bakal mati, Mike. Gak akan mati. Betul. Sepakat. Makanya gue lagi coba pengen lebih tahu lagi si coffee shop ini seperti apa sih. Lagi ngegali itu. Karena gue ada keinginan membuat seperti itu, membuat coffee shop. Dan yang terakhir mungkin yang tadi kayak Albert bilang, lebih baik lagi buat keluarga terutama anak dan istri gitu. Ya. Itu sih Keren menurut gue. sih. Oke, keren sih. Kalau Mike, kalau Kalau lu jangan sampai Iya los. Kalau yang bagian ini harus semua. Kalau saya Pak sama Pak, jadi memang sama kayak Albert juga pengen dulu kan memang basicnya kan menjalani bisnis. Ya. Saya ngerasa jatuh, cuman yang fase itu saya jatuhnya saya terpukul, jadi Ya. nggak bangkitnya tuh susah banget. Jadi pengen latih mental juga untuk Ya. basic bisnis lagi bisa diperbaharui. Intinya Ya. pengen ngejalani bisnis lagi Oke. Pak. Passion masih tetap apparel, fashion dan lainnya seperti itu. Sama untuk urusan keluarga, saya mau menikmati hari demi hari bertumbuh bersama keluarga Pak saya. Iya, bertumbuh anak dan Iya. pertumbuhan istri. Karena Oke. saya sempat menyesal ketika saya harus kehilangan salah satu saudara saya yang saya bermimpi masih pengen hari yang panjang sama dia. Ya. Oh iya. Nah saya nggak mau itu terjadi di keluarga saya terulang lagi. Ya. Jadi setidaknya Memanfaatkan setiap momen, betul. setiap hari Hmm. kita bikin momen, kita bikin momen. Ya, Yes, setuju. Itu sih betul. paling dari Ya. itu Tapi sih. kalau untuk drumnya gimana, Mike? Tetap saya prinsip saya sampai saya nggak bisa ngapain-ngapain lagi, Iya. ngeband tetap jalan, Oke. nggak boleh berhenti. Oh iya, kalau itu benar. Itu passion lo ya. Sama sigaret kabinet. Sorry Pak Chan. Tolong lah. Oh, sorry Pak. Self trip. Denda nih, denda nih. Cigarette Company. For Cigarette your info, Company. Cigarette Company band saya dan Pak Chandra. Mungkin Yo. akan tampil di acara-acara The Manjas berikutnya. Loh, ada Manjas pertama kan The Manjas di pertama Cigarette kita pembuka Company. dong. Iya. Iya. Ya kami kan band yang berorientasi pada kesenangan aja, Betul. kesenangan semata. Hobi-hobi. Iya, jadi mau diundang di mana juga Tapi berangkat. ridersnya bahaya ridersnya. Raiders, Oh, iya. riders kan ya wajar lah. Oh, iya, Tapi kan iya, kita iya, nggak iya. minta bayaran, kita cuma minta riders. Iya, itu. Iya. Sekarang kita masuk di segmen Truth Or or Dare. Wow. Kayak di TV-TV ini. Kayak di TV. Oke, ini untuk Pak Chandra dan Albert saja. Oke. Curang nih, curang, Pak, curang, Pak. Siapa suruh Anda menunjuk kami berdua? Siapa suruh nggak nyiapin konsep? Anda nggak nyiapin kan? Kamu sih nggak nyiapin Ber. Nggak nyiapin materi kan? Kamu Saya nih. juga ada challenge, cuma kok beda ya, Pak? Nggak tahu. Kamu kalah weton. Kayak aku kalah weton sama Pak Afu. Udah gitulah. Iya, Pak. Sedih Pak kalau yang kalah weton, Pak. Nge aja, Pak. Oke, kita mulai dari Pak Chandra dulu. Dari Pak Chandra. Ya. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Kita kasih pilihan milih dulu Truth Betul. or Dare atau kita bacain dua-duanya?
Ini dong. Lebih enak sih truth ordernya dulu ya, Mek ya. Langsung truth atau dare? Oke. Gitu ya? Biar nanti dia ada opsi. Oke. Jadi kalau udah milih truth nggak boleh pindah ya? Curang masa truth juga dare juga. Bukan, maksudnya kalau yang memang truth ya truth saja. Truth. Oh, Gitu. iya, jangan truth dare. Iya. Kan ada ornya. Iya. Ini pertanyaan untuk Pak Chandra dan Albert. Oke. Sama. Truth. Jawab jujur. Oke. Siapa orang yang menurut Bapak paling menyebalkan di dunia ini dan Bapak nggak mau berurusan lagi sama dia? Oke. Menyebalkan sekali. Dan nggak mau berurusan lagi. Tapi gue udah bacain pertanyaannya. Iya, ngapain lu bacain? Belum dia. Nggak apa-apa. Oke. Itu jadi ini pilihan aja lah. Biar nggak susah. Oh ya, oke. Itu truthnya Pak. Ya, oke. Dare-nya, kalau Bapak milih dare, berarti Bapak harus milih salah satu ya. Ya, ya. Follow akun cewek seksi di Instagram selama Selama 1 bulan, 1 bulan. nggak boleh di unfollow. Wah. Terhitung dari mulai Hari ini. Apa? Ya, aduh kok gini ya. Cukup sulit. Yang dare-nya karena aku nggak biasa nge-follow Ya yang itu kayak Pak, gitu. karena Bapak nggak pernah, mungkin jarang ya Pak, ngelihat-ngelihat akun-akun seksi. Jadi kita memilih pertanyaan itu ya. Pak. Ya. Tapi akunnya siapa gitu ntar kalian yang pilih atau Saya yang pilih. Pasti dong. wadaw wadidaw. Terbaik. Gue request Wika Salim. Enggak. Wika Salim itu sales, artis. Artis. Enggak, ini akun Seleb. seksi, Bre. Seksi. Ini harus langsung dijawab ya? Mau truth atau dare? Iya. Truthnya udah dijawab, dikasih tahu. Berarti karena kalau kita bisa satu, Takut ketek. Iya, betul. Oke. Enggak ini kalau yang truth kayak serem yang dare aja deh. Nyari aman. Nyari aman. Oke, aku pilih yang dare aja lah. Ini lebih Pak, aman daripada yang saya truth. yang truth kayaknya saya tahu jawabannya, Pak. Dare ya. Dare aja lah, dare aja. Mulai kita prospek langsung. Oke. Buka akunnya dulu dong, jangan sampai lewat. Follow akun, oke. Follow akun. Kita buka ya Instagram Pak Chandra. Kita lihat. Follow akun cewek seksi monica.ardea.asmara. Monica ARDHEA. Monica Ardea tapi pakai H. Ardea.asmara. Deng. Aduh. Ada. Gimana? Siapa nih? Aku disuruh nge-follow nih. Follow. Ya. Udahlah ya. Ya. Follow doang. Siap. 1 bulan. Kontrak 1 bulan. Kalau yang ini udah follow. Udah biasa, kalau ini udah biasa. Kita kasih pertanyaan yang berbeda lah. Bisa kasih pertanyaan yang berbeda aja Oke. deh. Oke. Ini untuk Pak Albert. Duk nih. Ya kalau nggak deg-degan lu nggak hidup, Bert. Pertanyaan untuk Pak Albert. Ini turut atau dia dibacain dulu? Boleh lah. Oke. Enak biar Truthnya- sama-sama. Oke. Truthnya adalah enak kan jadi host. Truthnya adalah kejelekan apa dari istri lo yang paling lo nggak suka sampai bikin lo kesel dan males kalau pulang ke rumah. Oke. Itu truthnya. Tuturnya. Ini mengerikan. Dare-nya adalah kasih lihat menu search di IG lo sekarang. Oke. Silakan Tut dipilih. order. Mau kasar. Gak apa-apa, kasar. Ya udah. Oke. Tut order. Ini susah loh, gila loh. Truth or dare? Tuh, dan gue paling gak suka menceritai kejelekannya siapapun gitu loh, balik nggak hanya istri gue. Iya, dia kan orang yang positif. Iya. Ya udah berarti Inti- itu ya udah, Bert. satunya. Ya, lu tinggal pilih aja. Tinggal Tut pilih. order. Pilih kok, Bert. Apa susahnya? Iya. Tut order. Bahaya lah ya. Kalau lu mau jujur boleh, di turt boleh. Ntar, jawab dulu. Gue mati. Jawab dulu. Truth atau dare? Mending dare lah gue. Mending gue yang Kelihatan menjaga jelek. keamanan keluarganya. Biar dipandang. Enggak, bukan masalah mana, gue nggak suka aja gitu maksudnya Siap. kalau ngomong. Ini akan ditampilkan di video nanti. Sini, Bort. Jangan lo yang buka. Jangan lo yang buka. Oke. Enggak. Jangan lo yang buka. Mana Instagram? Oke, kita lihat ini Instagramnya Albert. Kita lihat search-nya. Cari
Oke. Yang pertama Elevaning. Oke. Kopi dari hati. Sugar Masat Spa. Ada Abelina MD, ada Gal Gadot, ada Caca Taib, Bakul Coffee, Story Kaleng Tua, Vania Herlambang, Anindita Hidayat, AO Jakarta 1. Coba gua bold dulu yang atas. Coba, Op. ini apa? Ada gula di sana. Sugar. Gua dijebak sial. Oke. Terima kasih Pak Albert. Terima Berarti kasih. gua boleh klarifikasi nih. Oh enggak perlu. Karena ini hanya game. Perlu lah. Ini terus aman aja. Terus aman. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir buat dua-duanya. Iya dong. Oke, Dua-duanya. Buat dua-duanya, buat Pak Chandra dan Pak Albert. Oke. Truthnya adalah kota apa di Indonesia yang Bapak paling nggak pengen kunjungi? Iya. Atau dare-nya adalah sama Albert juga. Atau dare-nya adalah kasih lihat akun Instagram mantan dan DM say hello. Oke. Halo. Nge-DM mantan lu dengan kata hello. Ini nggak milih ya? Nggak milih. Milih. Pak. Oh, milih. Truth Truth or atau dare? Yang truth yang tadi yang kota yang Kota paling yang paling Bapak nggak mau kunjungi. Oh udah, kalau itu gampang. Aku pilih truth aja. Oke. Saya juga terus, Pak. Kenapa lu? Enggak, gua mau Pak Chandra tur, lu dare. Bisa kan gitu ya? Oh. Ini host nih Kalian loh tadi gak ini deh. Host itu harus ini bijak. Ya makanya gua bijak, gua bagi Pak Chandra tur, Enggak. Iya. Albert Bukan dare. bijak itu. Itu bijik ya. Pakai Q. Pakai Q. Oke, Pak Chandra dulu. Oke. Ada nggak kota di Indonesia yang Bapak paling nggak suka paling pokoknya. nggak suka gitu loh, Pak? Ya. Ada satu kota dan selalu kota ini. Iya. Aku paling nggak suka Bandung. Oh, kenapa Pak? Itu kota favoritku. Pak, kenapa Pak? Aku paling gak suka Kenapa, Pak? Bandung. Kenapa, Pak? Gak tahu. Aku paling gak suka Bandung. Gak tahu kenapa. Aku nggak tahu. Coba Ero Bandung. Pak Bandung. Ini gak ada hubungan sama nggak ada. kerjaan. Nggak ada ya. Sorry. Aku pernah di Tasik. Aku pernah di Bogor. Oh, iya. Oke. Senang-senang oke, aja. oke. Aku gak suka. Sorry. Enggak Pak. Paris Iya. Van Java, Pak. Alamnya Iya. dingin, gadis-gadisnya gelis. Wah, itu. Apa Pak yang bikin gak suka, Pak? Gak ngerti aku kenapa ya. Aku setiap aku di Bandung aku Musiknya, gak Pak. Fashionnya, itu Pak. dia makanya aku pun merasa heran dengan diriku sendiri kok tidak menyukai sesuatu atau kota yang orang lain hampir semua pasti akan suka. Orang Jakarta mau liburan ke sana ya, Pak? Iya. Oh, Aku oke. dulu waktu masih di Tasik, pas mau dipindah ada isu pindah, aku sangat berharap tidak ke Bandung. Terus akhirnya ke Bogor, seneng aku ngelewatin gitu kan. Mm-mm. Iya, gitulah. Jadi nggak tahu kenapa sih Mike. Alasannya aku juga nggak tahu kenapa. Setiap ke Bandung tuh rasanya pengen pulang ya terus gitu. Wah, jarang sih pakai. Iya, makanya aku nggak ngerti deh. Padahal Bandung itu lautan api loh ya. Iya, Ya udah benar. terserah. Oke. Dari Pak Albert, kota apa, Pak? Kalau saya Disukai banget. Surabaya. Nggak suka. Iya, Kenapa? karena waktu Lu kan gua- dulu kuliah di Jawa Malang, Timur ya? Di Malang. Karena Kenapa? gua di Surabaya itu bingung. Udah berkali-kali tetap aja gua kayak semrawut gitu loh jalannya menurut gue ya. Oke. Jadi kayak kesel sendiri gitu kalau mau ke Surabaya itu ini jalannya kemana ya? Padahal sering gue lewatin gitu. Kadang ada jalan-jalan yang menurut gue sih ya mending Jakarta lah. Gue tahu nih kalau Iya, iya. Surabaya bisa jadi gue mau kemana gue harus muter jauh gitu loh. Oh, berarti dari tata kota ya ribet ya menurut lo ya? Menurut gue sih ya karena nggak tahu ya sekarang ya Surabaya sekarang yang selama gue hidup aja. Oh, siap. Oke, Oke. sip. Pertanyaan sudah habis. Ya. Oke, gamenya kita tutup. Oke. Aman ya? Nggak der. Oke. Ada lagi nih. Apa, Ada lagi. safety? Save. Ada lagi Bert? Safety net. Buat lu ada. Bert, buat lu ada lagi Bert. Enggak loh. Enggak. Oh udah. Lu sekarang lu. Oke. Oke. Jadi teman-teman, itu Manjas Podcast episode yang kedua ya. Ya betul. Oke, dengan narasumber Pak Chandra, Pak Albert, Pak Ilham dan saya juga. Oke. Seru banget. Nanti teman-teman jangan lupa lihat podcast selanjutnya, ya kan? Betul. Akan banyak keseruan lagi, talent yang lain lagi. Ya. Seperti apa? Iya. Pokoknya follow, jangan lupa follow ya. Ya. Akun Follow, Instagram follow. kita di masih ya, sementara masih di AO Jakarta 1. Oke. Ya. YouTube-nya
The Manjas The Manjas Show. Terus kemudian podcastnya The Manjas Podcast Di di Spotify. di Spotify. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.